Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang fungsi pembelajaran digital. Media digital bisa dibilang sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Semua orang sudah mulai beralih dari media tradisional ke media digital. Maraknya penggunaan media ini membuat media digital menjadi semakin populer dari hari ke hari. Mulai dari remaja hingga orang dewasa sudah merasakan manfaat dari adanya media digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari penggunaan media digital dalam kehidupan kita. Media digital juga berkontribusi dalam berbagai bidang. Salah satu penggunaan media digital yang paling umum adalah dalam kegiatan marketing atau pemasaran. Namun tidak hanya itu. Media digital sebenarnya juga berperan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat utama yang didapat dari media digital dalam kegiatan belajar adalah tersedianya akses informasi yang sangat luas. Kita dapat mencari segala jenis informasi melalui media digital, baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, pengetahuan siswa akan sangat berkembang dengan adanya media digital. Selain itu, informasi yang disediakan media digital dapat diakses kapanpun dan dimanapun, selagi ada jaringan internet. Ini merupakan salah satu eksklusivitas yang ditawarkan media digital karena kita dapat menemukan informasi dengan sangat mudah. Nah, dengan menggunakan media digital, kegiatan belajar tidak hanya sebatas bersifat akademis, namun juga non-akademis. Artinya, selain ilmu-ilmu yang diajarkan di institusi pendidikan, seperti sekolah atau kampus, kita dapat mempelajari berbagai macam ilmu atau soft skill di luar itu. Kita bisa belajar menggunakan Photoshop, cara main gitar, cara mengedit video, hanya dari media digital. Dan hal ini dapat kita lakukan sendiri. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berkembang dan belajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran digital terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, fungsi suplemen. Informasi teknologi, terutama internet, menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapan dan di mana saja. Mereka bisa mendapatkan semua referensi yang mereka butuhkan secara gratis. Semakin banyak mereka belajar dari sumber yang berbeda, semakin banyak pula siswa yang lebih cerdas. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh siswa pula untuk menggali lebih banyak ilmu. Apabila dari pihak pengajar dan pendidik mampu menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kualitas pendidikan Indonesia pun akan semakin membaik. Fungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu pembelajar mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Yang kedua, fungsi komplement. Fungsi sebagai komplement atau pelengkap, yaitu materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pengajar di dalam kelas. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penguatan yang bersifat enrichment atau pengayaan atau remedial, pengulangan pembelajaran bagi pembelajar di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Nah, kelompok pembelajar yang sering mendapat perhatian atau yang membutuh penanganan khusus di dalam pengelolaan kelas adalah slow learners dan fast learners. Kedua kelompok pembelajar ini memerlukan program reinforcement, baik yang sifatnya enrichment bagi fast learners maupun remedial bagi slow learners. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila pembelajar dapat dengan cepat menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan pengajar secara tatap muka atau fast learners. Kepada kelompok pembelajar ini diberi kesempatan untuk mengakses informasi materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas penguasaan para pembelajar terhadap materi pembelajaran yang disajikan pengajar di dalam kelas atau tambahan materi pembelajaran yang dinilai bermanfaat bagi pembelajar. Nah, materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai program pengayaan yang bersifat remedial apabila pembelajar yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran yang disajikan pengajar secara tatap muka di kelas atau slow learners. Kepada kelompok pembelajar ini
dirancang untuk mereka. Tujuannya untuk membantu pembelajar yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajar yang disajikan pengajar di kelas. Akses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus disediakan atau diprogramkan diharapkan akan dapat membantu memudahkan pembelajar dalam memahami atau menguasai materi pembelajar yang disajikan pengajar. Nah, kelompok pembelajar yang sering mendapat perhatian atau yang membutuhkan penanganan khusus di dalam pengelolaan kelas adalah slow learners dan fast learners. Kedua kelompok pembelajar ini memerlukan program reinforcement, baik yang sifatnya enrichment bagi fast learners maupun remedial bagi slow learners. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila pembelajar dapat dengan cepat menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan pengajar secara tatap muka atau fast learners. Kepada kelompok pembelajar ini diberi kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas penguasaan para pembelajar terhadap materi pembelajaran yang disajikan pengajar di dalam kelas atau tambahan materi pembelajaran yang dinilai pengajar bermanfaat bagi pembelajar. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai program pengayaan yang bersifat remedial apabila pembelajar yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran yang disajikan pengajar secara tatap muka di kelas atau slow learners. Kepada kelompok pembelajar ini diberi kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya untuk membantu pembelajar yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan pengajar di kelas. Akses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus disediakan atau diprogramkan diharapkan akan dapat membantu memudahkan pembelajar dalam memahami atau menguasai materi pelajaran yang disajikan pengajar. Nah, yang ketiga adalah fungsi substitusi. Pembelajar diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajarannya. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih pembelajar, yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional atau tatap muka, atau sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui pembelajaran digital, atau sepenuhnya melalui pembelajaran digital. Nah, alternatif model pembelajaran yang dipilih oleh pembelajar tidak menjadi masalah dalam penilaian. Setiap pembelajar yang mengikuti salah satu model penyajian materi pembelajaran akan dapat pengakuan atau penilaian yang sama. Jika pembelajar dapat menyelesaikan program pembelajarannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui pembelajaran digital atau bahkan melalui perpaduan antara kedua model ini, maka lembaga penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Fleksibilitas ini sangat membantu pembelajar untuk mempercepat penyelesaian pembelajarannya. Para pembelajar yang belajar pada lembaga pendidikan konvensional tidak perlu terlalu khawatir lagi apabila tidak dapat menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan secara fisik karena berbenturan dengan kepentingan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan atau ditangguhkan. Apabila lembaga pendidikan konvensional tersebut menyajikan materi pembelajaran yang dapat diakses para pembelajar melalui pembelajaran digital, maka pembelajar dapat mempelajari materi pembelajaran yang terlewatkan tersebut melalui pembelajaran digital. Dapat terjadi demikian karena para pembelajar diberi kebebasan mengikuti kegiatan pembelajaran yang sebagian disajikan secara tatap muka dan sebagian lagi melalui pembelajaran digital atau model pembelajaran kedua. Pembelajar juga dimungkinkan untuk tidak sepenuhnya menghadiri kegiatan pembelajaran secara fisik. Sebagai penggantinya, para pembelajar belajar melalui pembelajaran digital atau model pembelajaran ketiga. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan mengaturkan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.